Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Buat orang baik yang udah nyawer, Perintah Kaisar Naga, bab 3456-3457. Dev langsung membuka kerak anggota keluarga Seng dan melihat bintik hitam yang sangat kecil di bagian belakang leher anggota keluarga Seng. Jika tidak diperhatikan dengan cermat, Anda tidak akan bisa melihatnya sama sekali. Dev menggunakan telapak tangannya dengan lembut, dan menyedot duri beracun setipis bulu sapi terbang keluar dari titik hitam. Mereka tertusuk duri beracun, jadi mereka berhalusinasi. Itu bukan karena formasi ilusi. Sekarang kamu bisa menyedot duri beracun keluar dari tubuh mereka. Dev berkata kepada Timothy. Timothy melihat duri beracun setipis bulu sapi di tangan Dev, matanya penuh keterkejutan. Dev benar-benar dapat mendeteksi sengatan sekecil itu. Segera, Timothy dan Tetua Agung menyedot semua duri beracun dari keluarga Seng. Saat ini, semua orang mengagumi Dev. Kalian semua ikuti saya dan jangan berjalan sembarangan. Tumbuhan dan hewan di sini semuanya telah bermutasi karena energi peri dan mereka sangat sulit untuk ditangani. Dev mengingatkan semua orang. Dengarkan Tuan Chen, tidak ada yang diizinkan membuat kekacauan. Timothy berteriak pada semua orang di keluarga Seng. Di bawah kepemimpinan Dev, semua orang berjalan ke kaki gunung. Anda dapat melihat puncak gunung tersebut dari kejauhan, namun ketika Anda mendekat, Anda menemukan bahwa puncak gunung tersebut telah menghilang. Tuan Chen, pasti ada formasi sihir di sini. Apakah ini formasi penutup mata? Puncak gunung setinggi itu telah menghilang. Timothy bertanya dengan bingung. Tuan, ini tidak sesederhana menutup-nutupi, itu mungkin formasi ilusi, balas Tetua Agung. Keduanya memandang Dev, lagi pula, mereka tidak yakin dengan tebakan mereka, jadi hanya bisa menunggu sampai Dev yang mengatakannya. Jika bukan karena Dev di sepanjang jalan, bahkan jika mereka merusak formasi, mereka tetap tidak akan tahu berapa banyak kerugian yang akan mereka alami. Ini bukan formasi untuk menutupi mata, apalagi formasi ilusi. Alasan mengapa kita tidak bisa melihat puncak gunung karena kita sudah memasuki puncak gunung. Setelah Dev selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan badai tiba-tiba meledak di tempat di mana kabut peri masih ada di depannya. Kabut peri langsung terhempas, tetapi semua orang menyadari bahwa mereka sudah setengah jalan di puncak gunung. Terlebih lagi, yang mengejutkan mereka adalah di tengah gunung, muncul tanah datar yang luas. Ada beberapa bangunan di sini. Bangunan-bangunan ini sekilas bukan milik dunia surga dan manusia. Meskipun bangunan-bangunan ini sudah tua, mereka masih memancarkan keagungan. Di atas bangunan, ada awan keberuntungan berwarna-warni yang mengambang, dan roh peri terus-menerus bertahan. Ini, bagaimana mungkin bisa ada bangunan di sini? Mungkinkah setelah perang antara dewa dan iblis, masih ada orang yang tinggal di sini? Apakah ini sekte keluarga peri yang asli? Meski bangunannya terlihat tua dan tidak terlalu besar, namun bergaya rumah peri. Semua orang di keluarga Seng sangat terkejut ketika mereka melihat bangunan yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Timothy dan Tetua Agung juga tercengang, dengan ekspresi luar biasa di mata mereka. Dev juga merasa luar biasa. Pertama-tama, bagaimana bisa ada sekte di medan perang para dewa dan iblis ini? Jika bangunan ini bukan milik sebuah sekte, lalu apa gunanya membangun bangunan ini? Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita terus mendaki gunung, atau menjelajahi bangunan-bangunan ini terlebih dahulu? Timothy bertanya kepada Dev. Tentu saja kita akan menyelidiki situasi di sini dulu. Jika tidak ada harta karun di gedung ini, maka tidak perlu berlama-lama dan kita segera pergi. Tapi semua orang harus berhati-hati. Bukan hal yang baik apabila sebuah bangunan tiba-tiba muncul di tempat seperti ini. Harap semuanya waspada dengan formasi sihir. Dev mengingatkan Timothy. Alasan mengapa Dev tidak mengusulkan untuk menjelajah sendiri adalah karena dia takut Timothy akan berpikir terlalu banyak. Meskipun Timothy mengatakan bahwa semua harta harus diberikan kepadanya, Dev tidak akan menyimpannya sendirian, itu agak tidak masuk akal. Dev sendiri tidak rakus seperti pejabat-pejabat di negeri Konoha. Oke, saya akan dan Tetua Agung akan membawa masing-masing beberapa anggota keluarga. Timothy mengangguk, lalu berkata kepada Jennifer dan Jason, kalian berdua tetap tinggal di tempat ini dan jangan berlarian. Kalian harus menunggu kami untuk keluar. Timothy tidak membiarkan Jennifer dan Jason untuk ikut mencari karena dia takut akan ada bahaya di gedung ini. Master, kami akan menemanimu, kata Helena.
Dia mengajak Scarlet untuk mengikuti Dave ke dalam gedung untuk mencegah bahaya, sehingga mereka dapat membantu. Tidak, kamu tetap di luar saja. Jika ada bahaya, itu hanya di dalam dan tidak di luar, kata Dave kepada Helena. Melihat Dave menolak untuk diikuti, Helena hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dave langsung memilih sebuah bangunan dan masuk, sementara Timothy dan Tetua Agung membawa orang-orang untuk mencari di gedung lain. Semua orang gugup sekaligus bersemangat, takut dengan formasi mekanis apapun, tetapi juga bersemangat karena mungkin mereka dapat menemukan harta karun. Setelah Dave memasuki sebuah gedung, gelombang energi peri berfluktuasi, dan kehampaan bergetar. Segera setelah itu, mata Dave berbinar dan dia melihat area luas berisi semua jenis rumput peri bermekaran dengan 100 bunga, tumbuh sangat subur. Memang ada formasi di gedung ini. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan makhluk abadi ini. Tidak perlu melepas celana mereka dan kentut. Dave terdiam. Dia tidak mengerti bahwa makhluk abadi itu telah mengatur formasi sebesar ini, dan ada juga formasi di dalam formasi. Pada akhirnya, untuk apa? Tepat ketika Dave bertanya-tanya, dia tiba-tiba merasakan gerakan aneh, dan kemudian telur makhluk roh itu keluar dengan sendirinya. Telur binatang roh ini adalah satu-satunya benda yang dapat keluar dari cincin penyimpanan dengan sendirinya tanpa kendali Dave. Telur makhluk roh melompat, memancarkan cahaya redup, terus-menerus menyerap energi peri. Tuan Chen, tempat ini memiliki energi peri yang kuat, mengapa Anda tidak berlatih saya? Jika tidak, semua energi peri ini akan terbuang sia-sia, kata Yakub kepada Dave dalam pikirannya. Memang, tempat ini jauh lebih baik daripada tanaman peri milikku. Dave memandangi tanaman peri yang tak terbatas dan sangat emosional. Merasakan energi peri yang melimpah, Dave tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk bersila dan mulai menyerapnya dengan gila-gilaan. Telur makhluk roh juga menyerap energi peri. Saat Dave sedang berlatih, Helena dan yang lainnya di luar terkejut saat mengetahui bahwa ketika Dave dan yang lainnya memasuki gedung tersebut langsung menghilang secara misterius. Master, Master! Helena terkejut dan berteriak dengan cepat, tetapi suaranya kosong dan tidak ada yang menjawab sama sekali. Apakah semua bangunan ini adalah jebakan? Scarlet berkata dengan gugup. Dia tidak memahami formasi dan tidak tahu apakah bangunan tersebut adalah jebakan. Nona Seng, apakah ada formasi sihir di gedung ini? Scarlet bertanya pada Jennifer. Jennifer juga bingung saat ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu. Saya tidak menemukan formasi sihir sama sekali. Saya juga tidak menemukannya. Apa yang terjadi? Jason juga bingung dan buru-buru mencari bangunan yang menghilang. Dia berlarian di tanah yang landai itu, tapi tidak ada bangunan sama sekali. Sepertinya bangunan-bangunan itu tidak pernah muncul. Tepat ketika Helena dan yang lainnya merasa cemas, sekelompok orang dengan cepat datang ke arah mereka. Orang-orang ini tidak lain adalah Preston dan Sekte Langit Ming. Dalam perjalanannya, Sekte Ming kehilangan beberapa biksu. Bagaimanapun, tumbuhan dan hewan di sini semuanya diberi makan oleh energi peri, dan kekuatannya tidak lemah. Jika Preston tidak bersama mereka, kerugian Sekte Langit Ming mungkin akan lebih besar. Pemimpin, saya tidak menyangka tempat ini begitu berbahaya. Jika bukan karena Anda, banyak dari kita yang akan mati, kata Bobby dengan rasa takut yang berkepanjangan. Semakin besar badai, semakin mahal harga ikannya, dan semakin berbahaya, yang berarti harta karun di sini pasti sangat berharga. Preston tersenyum tipis. Sekarang dia merindukan harta karun di puncak gunung ini. Bersambung.